Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi di dalam materi sistem distribusi kelistrikan dan pengoperasian generator ya. Jadi, nah ini teman-teman tentu di Eto ya, saya yakin sudah paham semuanya. Dan ini saya tampilkan terkait simulatornya. Jadi tampilan simulator itu tentu berbeda-beda, bisa jadi 4 layar atau 3 layar ya, atau monitor. Ini tergantung dari tampilannya masing-masing. Secara umum tentu tampilannya itu persis dengan di kapal ya. Dan tentu Anda sekalian, teman-teman harus memahami skenario-nya tentu terlebih dahulu ya. Kondisi skenario seperti apa? Ya, pada prinsipnya tentu persis ya atau kurang lebih dengan di kapal. Nah, ini teman-teman tentu harus memperhatikan gambar daripada main sirkuit diagram. Dari main sirkuit diagram tersebut, kita dapat melihat bagaimana kondisi kelistrikannya. Ini juga tentu berkaitan dengan erat dengan sirkuit diagram ya, atau pembagian distribusi kelistrikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan daripada generator emergency atau emergency generator sama saja lah ya. Tentu teman-teman juga di kapal familiar. Tentu emergency generator ini harus dapat berjalan atau bekerja dengan auto start ya, auto start. Sehingga Anda teman-teman Eto harus memastikan bahwa kondisinya itu memang modenya di auto start. Nanti tentu koordinasi dengan teman-teman dari engineer ya. Engineer akan memastikan terkait kesiapan bahan bakar, pelumas, dan lain sebagainya. Namun dari teman-teman Eto, tentu Anda harus memastikan switch ya, switchnya itu harus di mode auto start. Nah, ini kemudian juga tentu ada panel ya. Ini yang tentu tugas Anda sekalian ya, teman-teman Eto harus memastikan kondisi daripada baterai karena umumnya startnya itu genset ya, genset seperti ini tentu menggunakan baterai. Harus Anda pastikan berapa voltasenya, voltase daripada baterai, ampernya demikian juga. Dan yang lebih penting tadi auto start ya modenya. Jadi jangan sampai nanti ketika blackout justru emergency generatornya tidak hidup ya. Dalam jangka waktu maksimal 30 detik ya, maksimal 30 detik sesuai dengan aturan. Jadi itu harus running ya, automatically. Harus dapat hidup secara otomatis. Kemudian setelah nanti running, tentu Anda juga harus memastikan sistem parameternya ya, parameternya. Parameternya harus dipastikan bahwa generator tersebut hidup sehingga ampere dan lain sebagainya juga menunjukkan jarumnya itu atau analog ya, secara analog dia menunjukkan angka atau ada nilainya. Kan tentu teman-teman bisa melihat apakah generator itu dalam kondisi hidup ataupun mati, tentu dilihat dari parameter ya, parameternya. Nah, setelah itu tentu juga kalau ini tentu ini bagian daripada engineer ya. Engineer tadi memastikan bahwa semua sistem termasuk ke list apa sorry sistem bahan bakar dan sistem pendingin serta sistem pelumas sudah berjalan. Ini juga bagian dari engineer, diagram ya, diagram sistem diagram. Jadi mereka akan memastikan. Nah, ini yang untuk Anda harus pastikan bahwa dari emergency generator tersebut setelah running ya, setelah hidup, tentu RPM yang paling jelas, RPM itu impil. RPM itu akan hidup. Kemudian juga dari LO ya, LO pressure atau tekanan oli juga tentu harus tampil. Jangan sampai antara posisi hidup dan posisi mati sama saja. Kemudian juga tentu dengan eh, selain daripada LO temperatur, ada juga pressure ya, pressernya, tekanannya. Tekanan pelumasnya itu harus naik tentu. Oke.
Nah, ini yang bagian yang tidak kalah penting ya. Anda harus dapat memastikan bahwa shore connection ya, kondisi shore connectionnya itu harus diputuskan terlebih dahulu ketika generatornya sudah running ya. Pada saat generator sudah running, shore connection diputuskan, baru setelah itu Anda masukkan breaker ya, main circuit breaker. Jadi harus diputuskan terlebih dahulu yang sambungan listrik dari darat ya, jangan sampai bertabrakan antara listrik darat dengan listrik dari kapal, terutama dari emergency generator terlebih dahulu. Ini harus dipastikan bahwa shore connection-nya sudah terputus ya. Anda bisa melihat dari tentunya adanya ampere, adanya kilowatt ya. Itu kalau sudah terlepas baru Anda bisa masukkan, sehingga nanti bebannya akan diambil alih oleh generator emergency ya. Dan Anda tentu tadi pastikan terlebih dahulu bahwa sistem generator tersebut sudah running ya, generator sudah running. Diesel generator sebagai penggerak generator sudah hidup. Anda bisa lihat dari voltage ya, voltase, dan juga dari frekuensi dari generator. Umumnya di kapal itu frekuensinya variasi, ada yang 50, ada yang 60. Anda harus pastikan berapa frekuensi di kapal teman-teman ya, di kapal Anda sekalian. Ya, itu jadi setelah turun memastikan main breakernya dari shore connection turun atau dari darat, baru Anda bisa memasukkan breaker untuk generator emergency. Setelah itu baru tentu Anda bisa melihat beban ya, beban daripada eh, generator utama ya, beban dari generator utama masuknya ke mana saja. Oke, demikian. Jadi harus nanti setelah generator emergency running, Anda akan mempersiapkan generator utama. Ini yang nanti kita di pertemuan berikutnya ya. Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, salam sukses. Demikian, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.